presiden direktur wanita yang cantik yang berharta triliunan, menyembunyikan identitas untuk pulang menengok orang tua. Namun, baru saja sampai di pintu desa, dia melihat bahwa kakak perempuannya ternyata dikurung dalam kandang anjing. Presiden direktur segera berlari ke sana. Dengan bantuan asisten, dia berhasil menyelamatkan kakaknya. Adik perempuan bertanya kepada kakak perempuannya, "Siapa yang memaksamu sampai menjadi seperti ini?" Kakak perempuan baru menjelaskan kebenarannya. Ternyata, 6 tahun yang lalu, presiden direktur diterima di universitas unggulan. Dia membawa surat penerimaan universitas dan dengan senang hati mencari orang tuanya untuk mengabarkan kabar gembira. Namun, tidak ada ekspresi bahagia sedikit pun di wajah ayah. Ibu bahkan merebut surat penerimaan universitas itu, lalu merobeknya menjadi serbuk-serbuk. Gadis itu ingin mengambil kembali surat tersebut. Namun, ibu menginjak tangan putrinya. Gadis itu kesakitan dan bertanya kepada ibunya mengapa. "Untuk apa gadis itu sekolah? Bisakah kami membiayai sekolahmu?" "Bu, saya tidak perlu mengambil uang dari rumah. Saya bisa bekerja paruh waktu untuk membiayai sekolah saya sendiri." "Bu, kamu izinkan aku sekolah. Dapat uang itu buat apa?" "Gadis itu, aku bilang padamu. Sekolah itu benar-benar buang-buang uang. Manfaatkan masa muda. Segera cari orang untuk dinikahi ya. Itu adalah hal yang sangat serius." "Bu, aku tidak mau menikah, aku mau sekolah." "Belajar apa sih? Kamu belajar?" Saat itu, adik juga membawa surat penerimaan universitas dan berbagi kebahagiaan. Menyatakan bahwa dia diterima di perguruan tinggi. Ibu segera mengatakan dengan gembira bahwa makam leluhurnya sangat beruntung. Saat itu, anak laki-laki tiba-tiba meminta 2.000 yuan untuk membeli beberapa pakaian. Karena teman-temannya semua membeli pakaian baru, dia tentu tidak bisa kalah dari yang lain. Ibu tanpa ragu setuju. Lebih baik mengeluarkan uang untuk anak laki-laki demi memuaskan rasa gengsi, tapi tidak mengeluarkan sepeser pun untuk sekolah putrinya. Bahkan ingin menjadikan uang mahar untuk biaya hidup. "Ya sudah, gunakan untuk adikmu saja." "Ortus, adikku diterima di universitas biasa. Saya diterima di universitas terkenal nomor 1 di Nancheng. Kalian membiarkannya pergi, tapi tidak membiarkanku. Kalian berdua bisa dibandingkan? Kau hanyalah seorang anak perempuan tidak berguna. Kau harus cepat-cepat menikah dengan keluarga tua Sue. Yang penting melahirkan anak." "Keluarga Sue itu siapa?" "Ma, saya baru berumur 18, menikah dengan siapa?" "Itu adalah perjodohan yang telah ditentukan untukmu. Itu adalah putra kepala desa, Sue Shishi. Sekarang kamu sudah genap 18 tahun. Sudah ada orang yang mengirimkan mahar 20.000. Ma, cepat berikan uangnya. Kembalikan, saya tidak mau menikah." "Ayah, ibu, saya masih kecil." "Kecil apanya? Ketika saya seumur kamu. Saya memberitahu kamu. Hari ini, saya harus mengikatmu ke rumah keluarga Sue yang tua. Lepaskan saya, tolong, orang tua." Untungnya, kedua kakaknya tiba-tiba muncul saat itu. Mengetahui bahwa orang tuanya akan mengawinkannya dengan preman desa yang terkenal di desa. Kakak perempuan kedua memberikan uang yang dia miliki dan sepotong giok kepada presiden direktur agar dia segera melarikan diri dari desa ini. Gadis itu juga tidak mengecewakan harapan kakaknya. Setelah bertahun-tahun berusaha, berhasil menjadi presiden direktur wanita yang berharta triliunan dan menyembunyikan identitasnya, melakukan investasi besar untuk kampung halamannya. Tiba-tiba, suatu hari kepala desa memberitahu presiden direktur bahwa ada orang yang menyalahgunakan jabatan untuk membuat laporan palsu dan menggelapkan uang publik. Presiden direktur berpikir sudah bertahun-tahun tidak pulang. Sudah saatnya untuk kembali agar kakaknya bisa hidup dengan baik. Dia kemudian memberitahu kepala desa bahwa dia akan menyelidiki masalah ini secara pribadi. Kemudian dia membawa asisten kembali ke desanya agar tidak memicu kegaduhan. Presiden direktur sengaja berdandan seperti orang biasa. Namun, begitu tiba di pintu desa, dia melihat pemandangan yang sudah diceritakan sebelumnya. Setelah berkomunikasi, presiden direktur wanita itu baru mengetahui bahwa orang tuanya mengetahui dia melarikan diri dan bahkan memaksa kakak perempuannya untuk menikah dengan preman desa. Adik laki-laki yang tidak berguna harus membeli mobil dan rumah untuk menikah. Orang tua yang putus asa. Mereka juga memaksa kakak perempuan kedua untuk menikah dengan seorang preman. Kakak perempuan kedua tidak setuju. Orang tua yang kejam bahkan mengurungnya dalam kandang. Saat itu, kakak perempuan kedua tiba-tiba meminta presiden direktur untuk cepat pergi. Jika tidak, orang tua pasti akan memukulinya sampai mati. Namun, presiden direktur berkata, "Kembali kali ini, dia datang untuk membawa kedua saudara perempuannya pergi ke kota untuk menikmati hidup." Namun, baru saja dia mengucapkan kata-kata itu, ibu tiba-tiba keluar dan mencengkeram telinga presiden direktur. "Diam. Berhenti. Kau anak perempuan tidak berguna yang terkutuk. Kau sudah pergi selama 6 tahun. Kau masih punya muka untuk kembali? Siapa kau? Aku berhak mengurus putriku. Bukankah ini putri ketiga keluarga Lin? Berpakaian begitu sederhana, pasti menderita di luar sana. Ketika tidak bisa bertahan lagi, dia kembali. Benar, menurut tebakanku. Dia pasti sudah mendengar tentang grup Shengxi. Kita telah menginvestasikan di Shirensai. Sudah meminjam. Ini juga ingin pulang untuk mendapatkan sedikit uang." Iya. Kami melakukan perjalanan jauh untuk sampai di sini. Kau yang terkutuk ini, tiba-tiba kembali. Datang ingin mengambil uang kita. Kau anak perempuan tidak berguna. Hari ini aku akan membunuhmu. Apa selama ini dia adalah orang kaya yang mendampingimu? Kenapa kamu memperlakukannya begitu? Aku memukul putriku. Bahkan Raja Surga pun tidak bisa mengaturku. Kau tahu siapa yang berdiri di depanmu?
Kami melakukan perjalanan jauh untuk sampai sini. Tujuannya hanya untuk menyelidiki kalian. Kau sok pintar seperti babi memakai kacamata. Berpura-pura jadi mahasiswa ya? Apa maksudmu membantu orang terkutuk ini? Apa dia selama ini adalah orang kaya yang mendampingimu? Lihat, pria ini juga tidak terlalu baik. Bahkan satupun pakaian yang layak tidak dibelikan untuk Lin Shengnan. Mungkin saja, Lin Shengnan ini. Dia adalah anak perempuan tidak berguna yang mengandalkan pria simpanan. Iya. Semua pergi dari sini. Menyebar. Ayah, ini mau melakukan apa? Apa yang harus dilakukan? Kamu baru pulang karena rumah akan membagikan uang, ya? Ayah, saya kembali bukan untuk membagi uang. Ucapanmu lebih manis daripada nyanyian. Jika bukan untuk uang, untuk apa kau di sini? Apakah dia perlu membagi uang? Hanya di seluruh desa kalian. Berapa banyak pinjaman yang dibutuhkan? Harus mendapatkan persetujuannya. Apa kau pikir dia adalah Lin Song? Benar. Dia adalah Lin Song dari grup Shengxi. Setelah dia mengatakan itu, para penduduk desa tidak bisa menahan tawa. Ibu bahkan berkata, jika dia adalah Lin Song, dia adalah setiap menantu perempuan. Dia adalah ratu surgawi. Kalau begitu, dia adalah dewi keberuntungan, ya. Oh, Avalokitesvara. Segera minta Lin Song dari keluargamu. Berikan beberapa juta untuk desa kita. Ailan, keluarga Lin tua kalian ini sangat beruntung. Makam leluhur kalian sangat beruntung. Bahkan muncul bos besar. Oh tidak, dari mana Jenderal Lin berasal? Kalian terlalu berlebihan. Dia memang Lin Song. Dan dia adalah wanita terkaya di selatan. Berharta triliunan. Astaga. Bikin aku sakit perut karena tertawa. Lihat dia pakai baju itu. Penampilan yang murahan tapi berpura-pura jadi bos besar. Nanti aku patahkan kakimu. Cepat pergi, cepat. Keluarga Lin tidak memiliki anak perempuan sepertimu. Dengan pria simpananmu itu. Cepat pergi dari sini. Ayah, ibu, kalian benar-benar sudah bingung. Bagaimana bisa membiarkan kakak ketigaku pergi? Dong Liang. Sudah 6 tahun kita tidak bertemu. Sekarang kamu tinggi dan tampannya. Jauhkan tangan kotormu. Ibu. Bahasa Inggris MBLE. Kakak kedua lebih memilih dipukul. Daripada dikurung seperti anjing, dia tidak mau menikah. Biarkan dia menikah. Astaga, anakku. Ide kamu bagus sekali. Dia masih muda. Lebih muda daripada usianya. Mungkin Lisi Pincang. Bisa memberikan kita tambahan puluhan ribu. Ibu, aku mohon padamu. Jangan menikahkan kakak ketiga dengan Lisi Pincang. Hahaha. Menyambut Direktur Utama Lin dari grup Shengxi. Aku menikah. Kalian gila. Kalian benar-benar seperti iblis. Orang tua. Aku memperingatkanmu. Jika kalian berani membiarkan kakak kedua menikah, saya tidak akan melarikan diri lagi. Semua pinjaman dihapus. Aduh. Kau anak perempuan tidak berguna yang terkutuk. Kamu bicara omong kosong apa? Jika kamu bilang batalkan, ya batalkan. Kamu pikir kamu bos besar? Aduh, izinkan aku memberitahu kalian yang sebenarnya. Yang mengurus pinjaman kami adalah ipar perempuanmu, Sue Shishi. Dia adalah orang dari grup Shengxi. Sue Shishi. Sepertinya tidak ada orang ini dalam daftar. Oh, kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai pemimpinnya. Dan berlagak cukup mirip. Semua diam. Bukan. Ayahku menyuruh kalian pergi ke ujung desa. Menyambut Direktur Jenderal Lin dari grup Shengxi. Kenapa kalian membuang waktu di sini? Hahaha. Siapa ini? Zhi. Bukankah ini orang yang mencuri uang dari rumah 6 tahun yang lalu? Berlari keluar dari itu. Sue Shishi. Wanita di sampingmu ini siapa? Kakak perempuan pertama saya mana? Kakak perempuanku pergi kemana? Kalian masih berani membicarakan ini padaku? Sudah 6 tahun. Tepat 6 tahun. Sudah melahirkan seorang gadis lagi untukku. Aku katakan padamu. Dia adalah bintang sial yang menikah ke keluarga kami. Tidak ada yang lebih baik dari Ansia di keluarga kami. Dokter bilang itu anak laki-laki. Dan lagi, dia akan melahirkan dalam 5 bulan. Sue Shishi, kamu sampah. Berani kamu menghina aku? Berani kamu memukul aku? Memukul binatang saja. Masih perlu memilih tanggal? Baiklah, Lin Shouchai, Li Ailan. Melihat pinjaman 500.000 di keluargamu. Apakah tidak ingin lagi? Adikmu kekurangan uang ini untuk membeli rumah. Keluarga Lin kami tidak mendapatkan uang ini. Hari ini aku akan mengkuliti kulitmu. Kamu yang terkutuk, anak perempuan tidak berguna. Apakah kamu ingin membuat keluarga kami terputus? Segera berlutut dan minta maaf kepada Sue Shishi. Yang seharusnya mengakui kesalahan adalah dia. Orang tua. Mereka memperlakukan kakak perempuanku seperti ini. Apakah kalian tidak peduli? Dia menikah dengan keluarga Sue tapi tidak dapat melahirkan seorang putra. Semuanya salah dia. Ya. Keluarga Sue tidak menceraikannya. Dia seharusnya bersyukur. Kenapa kamu begitu terburu-buru? Sue Shishi dan Kiev juga mau memiliki anak laki-laki. Kalian tidak peduli. Mereka adalah keluarga kaya. Apa yang bisa terjadi dengan memiliki lebih banyak anak? Dia juga tidak menolak anak kakakmu.
Kalian, kakak 11. Orang ini bilang saya adalah Kiev. Saya tidak mau melahirkan anak ini. Saya akan pergi untuk menggugurkannya. Ya Tuhan, sayangku, nenek moyangku. Apa yang ada di perutmu sekarang? Tapi dia adalah harta berharga keluarga Sue. Jangan sampai terjadi kesalahan. Oh sayang, dengarkan aku. Jangan marah. Aku akan membiarkanmu sekarang. Orang ini akan memberi hormat dan meminta maaf padamu. Lin Shengnan, datang sini. Minta maaf dan hormat kepada nenek moyangku. Saya tidak akan mengakui kesalahan pada hewan. Saya. Baiklah, ini adalah sikap keluarga lama Lin, kan? Sekarang saya nyatakan. Keluarga Lin yang tua meminjam 500.000. Sekarang diberikan kepada keluarga Li. Diberikan kepada saya. Terima kasih ya. Ai kali ini bisa ke kota beli rumah. Nikmati hidup yang nyaman. Ai Shishi. Jangan seperti itu. Jangan seperti itu ya. Saya akan segera memintanya untuk bicara denganmu. Oke? Shengnan. Berlutut. Saya tidak akan berlutut kepada binatang. Berhenti. Kakak ipar, minta maaf. Minta maaf. Jika adikmu tidak bisa membeli rumah, tidak bisa mendapatkan istri, saya akan menjualmu ke pegunungan untuk mengumpulkan uang. Minta maaf kau anak perempuan yang tidak berguna. Jangan pukul Samei. Kau yang memakan di dalam dan mencuri di luar. Kakak perempuan kedua. Dan kau, lihat apa?